Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kembali lagi kita berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, liyadabbaru ayatihi, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Karena tujuan utama diturunkan Al-Quran, liyadabbaru ayatihi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup? Al-Qur'an tujuan utamanya adalah ditadabburi agar nanti melahirkan, membuahkan amalan. Tapi banyak manusia hanya sekedar membaca tanpa disertai dengan tadabbur. Jarir At-Tabari mengatakan, bagaimana mungkin dia berlezat-lezat membaca Al-Quran sementara dia tidak mentadabburinya. Ini hal yang aneh. Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa mentadabburi satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran hanya dengan bacaan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mentadabburi 4 ayat yang berkaitan dengan fikih Ramadan, yaitu ayat, silakan Ummahat dibuka, ayat 183 di surah Al-Baqarah hingga ayat 187. Sudah dibuka, Mat? 183 hingga ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini merupakan nidaul iman, seruan atau panggilan iman kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan Ummahat, tak kala antunna membaca Al-Quran ada ayat di awali ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu ada perintah atau ada larangan. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa yang bisa menjalankan perintah hanyalah orang yang beriman. Yang bisa meninggalkan perintah hanyalah orang yang beriman. Karena dengan keimanannya lah yang mendorong dia untuk melakukan dan meninggalkan hal tersebut. Nah, di dalam agama kita Ummahat itu terdiri dari 2 hal, fi'lun wa tarkun. Melakukan dan meninggalkan. Melakukan sumbernya dari perintah, meninggalkan sumbernya dari apa? Dari larangan. Hanya berporos antara dua hal ini. Hanya orang yang beriman nanti yang bisa istiqomah menjalankan puasa Ramadan. Kenapa Ummahat? Coba lihat orang-orang yang tidak beriman, yang dia hanya baru muslim, baru beragamakan Islam, belum sampai tingkatan iman ke dalam hatinya, maka paling puasanya sehari 2 hari, setelah itu kembali sebagaimana rutinitas biasanya. Kenapa? Karena tidak ada keimanan di dalam dirinya yang mendorong dia untuk melakukan hal itu. Jadi ini sangat penting. Ini merupakan bekal utama dalam menjalankan setiap perintah dan menjauhi larangan.
Jadi iman harus membuahkan amalan, amalan harus didasari iman. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 97, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sementara mendasarinya dengan keimanan, maka barulah dia mendapatkan pahala, kebahagiaan, dan seterusnya. Karena tanpa iman, amal tidak ada artinya. Tanpa iman, amal tidak ada artinya. Amal tanpa iman juga apa? Tidak akan berarti. Sehingga dua hal ini umahat merupakan hal yang Allah sering sebut di dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa kira-kira yang mewajibkan umahat? Allah. Kenapa Allah di sini tidak menampakkan dirinya? Tidak menampakkan subjeknya? Kenapa Allah enggak mengatakan kataba alaikumus siyam, kataballahu alaikumus siyamah? Allah mewajibkan ke atas kalian berpuasa. Allah datangkan dengan fi'il majhul, kata kerja yang tidak disebutkan fa'ilnya, pelakunya. Karena umahat, puasa ini adalah ibadah yang ada manusia tidak menyenangi, ada juga manusia yang tidak, ada yang menyenangi, ada yang tidak menyenanginya. Maka Allah tidak tampakkan dirinya di sini. Kenapa kira-kira umahat? Karena puasa itu berkaitan erat dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Siapa yang enggak senang makan, minum, berhubungan badan? Kalau ini dilarang-larang, maka apa umahat? Maka pasti manusia akan tidak menyukainya. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa kalian di sini? Kalian di sini yang pertama adalah muslim. Orang kafir berarti tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua adalah al-balik, anak yang sudah balik. Adapun anak yang belum balik belum diwajibkan berpuasa. Tapi dia dididik, dilatih. Kalau dia lapar dikasih makan. Yang ketiga, akil, berakal. Berarti orang gila, orang yang pingsan, ini tidak ada kewajiban berpuasa. Yang keempat, al-qadir, bagi yang mampu. Nanti di ayat 184 akan disebutkan siapa mereka yang tidak mampu berpuasa. Kemudian yang keempat ya. Yang kelima adalah al-mukim, orang yang mukim, tidak sedang safar. Karena orang safar nanti tidak diwajibkan berpuasa. Yang keenam, tidak sedang haid atau nifas. Bagi apa? Bagi wanita. Nah, kewajiban inilah diperuntukkan kepada mereka. Kewajiban apa ini? As-siyam, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah umahat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 1 bulan dalam setahun berpuasa Ramadan. Allah tidak wajibkan sebagaimana kewajiban sholat. Coba bayangkan umat, kalau sekiranya kewajiban puasa seperti kewajiban sholat, betapa stresnya kita kan.
Mau makan puasa, mau berhubungan badan puasa. Tapi alhamdulillah Allah wajibkan hanya 1 bulan dalam setahun. Coba 11 banding 1, lebih banyak 11-nya kan? Itu pun di sebulan itu hanya di siang harinya. Di malam harinya tidak berpuasa. Hanya di siang harinya saja. Itu pun nanti kalau ada yang sakit atau ada yang sedang melakukan perjalanan, ada rukhsah bagi mereka. Nah, ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Nah, rukun puasa itu ummahat ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu, berniat. Minal lail, dari malam hari. Nah, ini niat, rukunnya. Berniat dari malam hari. Jadi kalau di malam hari kita ragu-ragu, besok saya puasa atau enggak ya? Nah, ketika dia bangun untuk sahur, belum memastikan dia puasa atau tidak, maka tidak ada puasa untuknya. Kenapa? Karena dia tidak menjazmkan dari malam. Malam itu mulai dari maghrib. Itu namanya malam. Sampai sebelum waktu subuh. Rukun yang kedua adalah al-imsaku anil muftirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nanti disebutkan di ayat 187. Pembatal-pembatal puasa apa saja. Jadi ini 2 rukun puasa ummahat. Niat dari malam. Kemudian yang kedua menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ini hiburan dari Allah bagi orang-orang yang beriman bahwa puasa itu bukan kewajiban yang pertama buat kalian, tapi ini sudah diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Nah, ini hikmah terbesar dari puasa, yaitu agar kalian bertakwa. Apa itu takwa ummahat? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di bulan Ramadan banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan. Puasa, qiraatul Quran, sedekah, salat tarawih, salat tahajud di malam harinya. Hal-hal yang kita tinggalkan, perkataan yang sia-sia, mencaci maki, bohong, ghibah dan yang lainnya, ini kita tinggalkan. Kenapa takwa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan ummahat dari kita yang berpuasa ini? Karena ternyata takwa ini merupakan tiket utama untuk meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tiket utama untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Surga diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan ummahat, kesempatan besar, diskon besar-besaran untuk masuk ke dalam surga. Yang jumlahnya ada 8 pintu, itu dibuka lebar-lebar dengan tiket ketakwaan. Demikian juga pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup rapat-rapat di bulan Ramadan. Ada hal yang terbesar ummahat yang kita bisa raih, peroleh di bulan Ramadan. Apa itu? Al-ihsan, tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita. Ihsan. Ihsan itu beramal seakan-akan diawasi, dilihat oleh Allah.
Ini tingkatan yang paling tinggi umat. Dan ini kita bisa apa? Raih pas kita berpuasa. Coba kita perhatikan umat. Kita puasa gitu ya. Enggak ada yang lihat kita bisa makan di dalam kamar, bisa minum sambil wudu nanti, bisa sembunyi-sembunyi gitu makan atau minum. Tapi itu kita tinggalkan, kenapa umahat? Iya, karena kita merasa diawasi oleh Allah. Bahkan dulu waktu kita masih kecil, nelan liur aja nggak mau kan? Nelan liur nggak mau. Kenapa? Karena takut batal. Dan sekaligus pendidikan ikhlas yang terbesar saat kita berpuasa umat. Di sini ada umahat yang berpuasa kan? Ada. Tak satu pun yang tahu bahwa dia berpuasa. Beda dengan orang yang sholat, kelihatan kan umahat ada gerakannya kan? Orang yang zakat, bayar zakat juga kelihatan. Paham? Orang yang umroh atau haji kelihatan. Tapi orang yang puasa tidak kelihatan sama sekali. Kecuali dia ngomong, tahu nggak saya puasa loh hari ini. Baru dia ketahuan. Makanya Allah berkata di dalam hadis qudsi, fa innas siyamu li, karena puasa itu untukku. Paham? Dia benar-benar ikhlas memperuntukkannya untuk Allah. Dan ternyata juga umahat, puasa ini adalah salah satu-satunya ibadah yang tidak pernah diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan lagi umat, tatakuna dan kata la'allah. La'allah ini dalam ilmu dikenal dengan huruf yang bermakna roja, harapan yang mungkin terjadi. Harapan yang mungkin terjadi. Kalau harapan yang tidak mungkin terjadi namanya laita umahat. Laita. Ya laitani kuntu turoba. Berharap menjadi apa? Menjadi tanah. Dulunya di dunia. Tapi nggak bisa lagi. Nah kalau Allah ini adalah harapan yang mungkin terwujud. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan dari kita yang berpuasa agar bertakwa. Mungkin terjadi umahat, mungkin terjadi, mungkin tidak. Paham? Karena ada orang yang berpuasa umahat di bulan Ramadan saja. Sedekahnya di bulan Ramadan saja. Tarawihnya di bulan Ramadan saja. Tapi yang Allah harapkan umahat tatakuna. Apa itu tatakuna? Tatakuna kalau ada yang pernah belajar ilmu nahwu di sini, ilmu sharaf, ilmu nahwu, maka dia akan tahu bahwa tatakuna ini adalah fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan. Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita bertakwa dari bulan Ramadan hingga 11 bulan berikutnya. Bukan hanya berpuasanya di bulan Ramadan saja. Makanya kita disuguhkan nanti di bulan Syawal puasa 6 hari. Ada sholat malam, ada sedekah-sedekah. Agar kita umahat? Agar kita terus bertakwa. Maka kaum atau orang yang buruk itu umahat adalah mereka yang hanya mengenal hak Allah di bulan Ramadan saja. Semangat ibadahnya, sedekahnya, tarawihnya itu di bulan Ramadan. Giliran lebaran selesai, selamat tinggal. Paham? Maka ini ciri orang itu tidak diterima amalannya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena jazaul hasanati al hasanatu ba'dah. Balasan amalan soleh itu adalah amalan soleh yang dia amalkan setelahnya. Ayyaman ma'dudat,
hari-hari yang berbilang, yaitu 30 hari atau 29 hari. Karena waktunya sangat sedikit sekali umat. Tiba-tiba nanti 10 terakhir, 10 pertama, 10 tengah, sudah pertengahan, sudah itikaf. Akhirnya ada yang senang, ada pula yang bersedih. Ada yang senang meninggalkan bulan Ramadan karena merasa terpenjara, tersiksa hidupnya, menahan lapar dan haus di siang hari bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar. Perhatikan umahat, di sini ada yang tersembunyi, ada kata yang tersembunyi di sini. Apa itu? Fa aftara. Lalu dia tidak berpuasa. Maka hendaklah mengganti di luar bulan Ramadan. Paham? Karena orang yang sakit atau orang yang sedang safar nanti boleh untuk berpuasa. Boleh untuk berpuasa. Masa disuruh mengganti kalau dia kalau dia berpuasa? Kan enggak. Kapan disuruh mengganti umahat? Kalau dia tidak berpuasa. Orang yang sakit tidak mau berpuasa, maka dia mengqadha. Tapi dilihat juga umahat, kalau sakitnya akan bertambah atau tidak lambat sembuhnya karena puasa, maka barulah di sini apa? Dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakitnya ringan gitu, seperti sakit panu, sakit mata sedikit gitu, atau sakit pusing-pusing, maka tetap wajib berpuasa. Yang kedua, orang yang sedang safar. Orang yang safar, ada beberapa kondisi juga. Saat Rasulullah safar ke Mekah, kondisinya yang tidak memungkinkan berpuasa, Rasulullah meminta air lalu dia minum dan menyuruh sahabat membatalkan puasanya. Dan berkata, ulaika humul usa, ulaika humul usa. Mereka yang tetap berpuasa itu bermaksiat. Kenapa? Karena kondisinya tidak memungkinkan, mudarat. Adapun safar di masa kita umahat semuanya menyenangkan ya. Safar ke Saudi, duduk-duduk manis saja di atas pesawat. Safar ke Jakarta naik kereta nyaman. Maka kalau bisa ya berpuasa. Kalau enggak mau juga berpuasa maka boleh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Apa terjemahannya di situ, Mahat? Bagi orang-orang yang mampu, ya kah? Apa terjemahannya di Al-Qur'annya Mahat di situ? Bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Apa terjemahannya, Mahat? Apa? Enggak, bukan kayak gitu terjemahannya. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka membayar fidyah. Ya itu terjemahannya kan? Kalau di situ apa terjemahannya? Enggak umat. Bagi orang-orang yang mampu, yutik itu mampu, yutikuna. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa, fa'aftara lalu dia tidak berpuasa, maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Paham? Itu terjemahannya umahat ya. Bagi orang-orang yang mampu lalu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mengganti dengan apa? Fidyah.
Di sini umahat pada mampu nggak berpuasa nanti? Nah, insya Allah. Nanti pas Ramadan umahat mau berpuasa atau tidak? Kalau berpuasa dapat pahala, kalau nggak berpuasa nanti bisa menggantinya dengan fidyah. Ini zahir ayat umahat. Zahir ayat seperti ini. Dan para sahabat berselisih tentang ayat ini. Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah menganggap ayat ini mansukh, dihapus hukumnya. Dengan ayat apa? Dengan ayat setelahnya nanti, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Tidak ada pilihan baginya. Paham umat? Karena dulu di masa sahabat itu diberikan pilihan mau puasa atau enggak. Kalau mau puasa dapat pahala, kalau enggak mau puasa berarti apa? Mengganti dengan fidyah. Paham umat pemahamannya? Tapi Abdullah bin Abbas menganggap ayat ini tidak dihapus hukumnya. Tapi ayat ini diperuntukkan bagi mereka kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa. Maka menggantinya dengan apa? Dengan fidyah. Paham? Nah, begitu cara memahami ayat. Nah, kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak mampu berpuasa itu dilihat bukan usianya, tapi dilihat kemampuannya. Karena ada kakek-kakek 80 atau 70 masih bisa apa? Berpuasa. Kalau dia bilang saya gak sanggup lagi Ustaz, ya sudah, maka nanti membayar fidyah. Fidyahnya berupa makanan jadi atau makanan mentahan. Anas bin Malik tak kala dia sudah berumur 100 tahun lebih, tidak berpuasa sebulan full, dia tinggal ngundang aja 30 orang miskin pas lebaran, terus dia kasih makan, selesai. Nah ini juga bisa kita praktekkan umahat. Sekalian kan ada kue di pas lebaran, sekalian aja ngundangin orang miskin. Tanpa harus memberitahukan mereka ini fidyah saya ya, nggak perlu. Tes. Nah kalau mau mengeluarkan bahan mentahan, maka yang wajib itu umahat adalah 1 mud. Ini madhab Syafi'i. Kemudian 2 mud madhab Hambali. Nah 1 so' itu 4 mud umahat. 1 so' itu ukuran zakat fitri. Kalau kita alihkan ke kilo, berapa kilo satu untuk 1 jiwa umahat? Taruhlah kita ambil yang paling tinggi ya 3 kilo. Atau kalau ada yang mau pelit-pelit ambil yang jalan tengahnya 2,5 kilo. Atau yang di bawahnya 2,4 bisa umahat. Jadi boleh 2,5, 2,7, 2,4. Kita ambil yang 2,5 aja ya. Paham? Kita nggak usah ambil yang 3 kilo. Kita bagi sekarang umahat. 2,5 bagi 4 berapa? Kok 8? Nggak boleh dong 8. Kebanyakan. 6,5 kah? Nah, kita bulatkan aja 6,5. Maka 6,5 ini 6,5 ons ya. Kalau gramnya 650 gram kan? Nah ini dikali hari yang dia tinggalkan. Kalau kali 20 hari berarti 13 kilo. Nah ini yang langsung dia salurkan. Atau dia minta tolong ke panitia belikan beras 13 kilo. Dia tidak boleh mengeluarkan kima, nilainya atau harganya. Dia harus mengeluarkan apa umahat? Beras. Dan tidak ada kewajiban
menambahi Indomie, telur, sarden dan yang lainnya. Paham? Karena orang itu ummahat bisa makan hanya dengan nasi saja kan? Ini namanya kutun. Tanpa Indomie, tanpa sarden pun orang bisa makan, bisa kuat. Itu hanya haji aja pelengkap sarden dan yang lainnya. Tapi kalau mau ngasih juga nggak apa-apa ummahat. Paham? Jadi ada 3 orang di sini yang mendapatkan rukhsah. Orang yang sakit, orang yang safar, dan kakek atau al-kabir atau nenek. Nah, yang jadi masalah adalah wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, atau hamil plus menyusui, karena ada juga kan ya ummahat ya, hamil dan menyusui. Nah, ini tidak ada dalilnya ummahat dari Al-Quran maupun dari hadis tentang wanita yang hamil atau sedang menyusui. Apa kewajibannya kalau dia tidak berpuasa karena takut janinnya mungkin kurang asupan makanan atau kurang susunya kalau dia berpuasa, air susunya. Paham ummahat? Nah, kalau wanita hamil dan menyusui ini dikiaskan ke orang yang sakit, maka apa kewajibannya? Mengqadha. Kalau dikiaskan ke kakek, maka kewajibannya fidyah. Nah, ini yang lebih ringan ummahat untuk dia ambil. Apa itu? Membayar fidyah. Coba bayangkan kalau ada wanita subur ummahat. Dia hamil, nggak berpuasa. Setelah hamil nanti menyusui kan? Datang bulan Ramadan berikutnya isi lagi. Menyusui lagi. Ramadan ketiga isi lagi, menyusui lagi. Sementara menyusui kan 2 tahun. Maka sangat berat kalau apa ummahat? Kalau mengqadha. Atau mengambil mazhab Zahiriyah, mengatakan nggak ada kewajiban sama sekali karena nggak ada dalilnya. Maka yang lebih ini dekat pada kebenaran, yaitu apa umat? Dikiaskan kepada kakek. Paham? Membayar apa? Membayar fidyah. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik jika kalian mengetahui. Ini bagi apa ummahat? Bagi mereka yang diberikan pilihan tadi antara berpuasa atau tidak, maka kata Allah berpuasa lebih baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ayat yang pertama kali turun ummahat, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, itu diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian malam Lailatul Qadar juga diturunkan apa? Al-Quran secara utuh ke Baitul Izzah. Kemudian nanti turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan ummahat itu berasal dari kata romdo. Romdo itu musim panas. Pasti bulan Ramadan itu musim panas. Kenapa? Hikmahnya adalah korma-korma, pohon korma itu ummahat membutuhkan panas yang tinggi untuk mematangkan buah-buahnya. Dan ini sangat dibutuhkan bagi apa ummahat? Bagi mereka yang sedang berpuasa. Coba kaum muslimin, kalau sekiranya ummahat bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma, pasti harga minyak goreng, tepung, gula nggak melonjak. Paham ummahat?
Karena kaum muslimin kepengennya bukanya pakai es teler, es cendol, gorengan. Akhirnya apa? Kesempatan bagi para pedagang nih untuk menaikkan harga. Karena kaum muslimin pasti beli. Kenapa? Karena orang yang tidak biasa berpuasa, ketika berpuasa nanti ingin wah-wahan pas buka. Semuanya ada. Semuanya mau disikat. Akhirnya uleran dan sulit untuk sholat berjamaah maghrib, apalagi sholat taraweh. Kepengennya kayak ular aja, habis makan tidur. Jadi ini yang kita praktekkan kemarin umat, pas umroh 45 hari Ramadan gitu. Bukanya pakai korma, nggak makan nasi lagi pas habis isya. Karena kalau makan nasi pasti nanti sholat malamnya itu sudah jatuh-jatuh, sudah ngantuknya luar biasa. Jadi ini yang membuat kita enak, ringan badannya. Kalau bukanya pakai korma, sahurnya pakai korma. Coba deh umahat nanti praktekkan. Sekaligus mengirit biaya yang dikeluarkan pas Ramadan. Paling yang enak si penjual korma umahat ya. Kormanya laku. Kalau kalau kaum muslimin korma saja dimanfaatkan. Tapi kita tinggal di Indonesia umat, gorengan itu luar biasa menggodanya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an, maka kita dianjurkan tilawah tadarusan saat bulan Ramadan. Karena Rasulullah umahat itu tadarus bersama Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Apakah kita baca Al-Quran sambil tadabbur? Itu yang lebih bagus. Baca sambil lihat terjemahannya minimalnya umat, atau melihat tafsirnya. Itu lebih bagus daripada hanya sekedar baca saja, khotam berapa kali gitu, tapi tidak ada asar sedikit pun dalam kehidupannya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Ini tentang apa umat? Tentang ru'yatul hilal. Untuk melihat hilal, kapan mulainya? Itu nanti umat tanggal 29 Sya'ban, sore hari, sebelum terbenam matahari. Nanti akan kelihatan hilalnya. Hilal tanggal 1 Ramadan. Nah, ini adalah syarat wajib masuk di bulan Ramadan. Tapi Allah dan Rasulnya umahat tidak menyebutkan tentang derajat. Sebagaimana negara kita menggunakan itu ya. Kalau sekian derajat ketinggiannya belum berpuasa. Kalau 2 atau lebih maka masuk Ramadan. Ya, jadi patokan adalah melihat dengan mata atau dengan teropong. Tapi kita warga Balikpapan umat sulit untuk melihat hilal. Kenapa? Karena terhalangi IKN. Kalau warga Banjarmasin atau warga Sulawesi bisa langsung lihat ke tempat terbenamnya matahari. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal dan berlebaranlah karena melihat hilal. Lantas bagaimana kalau tidak bisa terlihat? Karena mungkin ada awan, ada kabut, badai, maka solusinya adalah fa'akmilu iddata Sya'ban. Menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30.
Hari ini hari Kamis Umahat. Taruhlah hari ini tanggal 29 Sya'ban. Sore hari kita ingin lihat hilal. Ternyata nggak kelihatan karena mendung. Maka solusinya Pak Mahat, puasanya kapan? Hari Sabtu. Karena tanggal 30-nya hari Jumat. Karena tanggalan Hijriah itu Mahat berkisar antara 30 dan 29. Tidak ada 28 dan tidak ada 31-nya. Ini cara yang kedua, disempurnakan apa? Sya'bannya. Cara yang ketiga Ummahat adalah dipersempit Sya'bannya. Sore ini gak kelihatan, maka besok berpuasa. Paham? Hari ini gak kelihatan, besok berpuasa. Sya'bannya dicukupkan berapa? 29 saja. Cara yang keempat Ummahat menunggu pengumuman atau sidang isbat. Karena Rasulullah mengikat berpuasa itu di mana hari manusia berpuasa semuanya. Tidak apa kelompok-kelompok atau orang-orangan perorangan yang berpuasa. Ini menyelisihi jamaah. Dan membuat apa? Perpecahan. Kayak di Sulawesi sana ada yang 5 hari sebelum kaum muslimin puasa mereka sudah puasa. Apa dasarnya? Lihat pasang surut air. Ada lagi di Sumatera sana yang melihat apa? Tanggalan Jawa. Ini seharusnya apa? Diberantas oleh Prabowo. Karena membuat perpecahan. Dikirim Densus 88 ke sana. Wa man kana maridon au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Allah ulang lagi nih Umahat. Untuk menekankan bahwa Allah itu menginginkan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Agama ini mudah, maka jangan dipermudah. Walitukmilul iddah, agar kalian menyempurnakan bilangan. Berpuasa 29 atau 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah itu nanti bertakbir atau takbiran. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah Ummahat yang kita selesai melaksanakannya maka dianjurkan takbir. Selesai sholat kita dianjurkan mengucapkan apa? Allahu Akbar 3 kali. Selesai haji kita dianjurkan seperti itu. Dan selesai puasa kita dianjurkan takbiran. Apa takbirannya Ummahat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiran ini ada yang sifatnya mutlak. Mutlak itu tidak terikat dengan sesuatu. Mulai dari malam Idul Fitri kita bertakbir, mau itu di dapur kah, mau itu di saat mau tidur kah. Tapi tidak takbiran di masjid. Menggunakan toa luar, ini mengganggu orang. Apalagi takbiran di jalan, menghalangi apa? Menghalangi kendaraan lalu lalang. Jadi takbirannya apa Ummahat? Di rumah saja, atau kalau mau di masjid tapi apa? Pakai suara dalam. Ini yang sifatnya mutlak. Ada yang muqayyad Ummahat, tak kala kita apa? Tak kala kita mau pergi ke musola, tempat sholat Id. Maka kita bertakbir di situ. Demikian juga nanti di tempat sholat Id bertakbir sampai nanti imam naik mau sholat, baru stop takbir.
wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur dengan menjalankan ibadah. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ummahat itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kita loncat satu ayat umat sekarang 187 karena ayat 186 ini nggak ada kaitannya dengan puasa. Uhilla lakumus siyamur rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian malam harinya, malam hari saat kalian berpuasa. Ar-rafas, rafas ini maknanya adalah jima. Kalian adalah pakaian bagi suami kalian dan suami kalian adalah pakaian bagi kalian wahai istri. Ayat ini ummahat sababun nuzulihi, sebab turunnya tak kala ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmata al-Ansari. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu kebiasaan aktivitasnya dia bekerja di ladang atau di kebunnya. Nah, pas datang waktu berbuka dia pulang ke rumah dan nanya ke istrinya, "Wahai istri, ada yang bisa dimakan gak untuk batalin puasa?" Kata istrinya, "Gak ada. Tunggu sebentar ya, aku carikan makan." Akhirnya dia nunggu. Istrinya lama pulang, dia ketiduran. Pamat, dia ketiduran. Nah, sementara aturan pada waktu itu berbuka itu atau makan itu sampai isya saja atau sampai tidur. Sampai tidur. Kalau setelah bangun dari tidur nanti nggak boleh makan lagi. Setelah isya nggak boleh makan lagi. Paham? Nanti malam berikutnya baru boleh makan. Itu aturan awal-awal Islam. Paham ummahat? Makannya sampai isya saja. Setelah isya nggak boleh makan. Atau tidur, setelah tidur nggak boleh makan lagi. Akhirnya Qais ini beraktivitas lagi pagi harinya dalam keadaan berpuasa, pingsan dia ummahat. Kenapa kira-kira? Karena 2 hari 2 malam nggak makan kan? Akhirnya hal ini disampaikan kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwa silahkan makan dan minum di malam harinya sampai datang waktu sholat subuh. Jima, berhubungan badan dengan istri boleh. Nah, karena nanti ayat berikutnya menjelaskan ummahat bahwa sahabat ada yang menipu diri mereka, tetap makan setelah isya dan tetap tetap berhubungan badan dengan istrinya setelah isya. Akhirnya turunlah ayat ini memberikan rukhsah sekaligus menghapus hukum-hukum yang ada sebelumnya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian menipu diri kalian sendiri. Apa yang mereka lakukan ummahat? Mereka tetap makan, minum, berhubungan badan setelah isya. Padahal itu dilarang. Paham? Dilarang waktu itu. Allah tahu kalian menipu diri. Bukan menipu Allah, tapi menipu diri kalian sendiri. Istilahnya ummahat? Sembunyi-sembunyi makannya kan? Tapi wa'afa ankum, Allah maafkan. Fal'ana bashiruhunna, sekarang jimalah istri kalian di malam hari setelah isya. Wabtagu ma kataballahu lakum, harapkanlah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Jadi ummahat? Ayat ini menghapus aturan
yang sudah ada, yaitu tidak boleh berhubungan badan setelah Isya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah hingga jelas atas kalian benang putih dari benang hitam. Ayat ini turun sepotong seperti ini dulu Mahat. Sehingga ada sahabat yang mempraktekkan di malam hari, dia datangkan benang hitam dan benang putih, dia taruh di bawah bantalnya. Paham? Dia taruh di bawah bantalnya. Kalau sudah kelihatan benang putihnya, maka apa Umahat? Maka tidak boleh makan dan minum lagi. Ada pula yang mengikat di kakinya benang hitam dan benang putih. Ternyata disampaikan hal itu kepada Rasulullah. Lantas Allah menurunkan ayat setelahnya minal fajr. Minal fajr. Waktu subuh. Ini batas akhir apa Umahat? Makan dan minum. Ini dikenal dengan apa? Dengan fajar sodik. Fajar sodik. Kalau Umahat mau lihat fajar sodik itu di ufuk timur sana, pas subuh itu ada muncul cahaya putih yang memanjang ke kiri kanan. Kiri kanan gitu. Nah setelah cahaya putih itu nanti akan putihnya merata ke seluruh permukaan langit. Baru nanti muncul cahaya merah, habis cahaya merah cahaya kuning, habis kuning muncul matahari. Nah kalau fajar kadzib, fajar bohong Umahat, itu cahaya putihnya itu memanjang ke atas. Nah setelah itu muncul cahaya hitam, bukan cahaya putih. Nah ini dia bohongi kita. Nah fajar kadzib ini masih boleh kita makan dan minum. Kalau muncul fajar sodik baru stop kita makan dan minum. Nah ini patokannya umat, bukan patokannya imsak. Bukan ini patokannya. Atau azan, Allahu Akbar, bukan ini patokannya. Paham? Karena kadang kita dapati azan di kampung kita, di RT kita terlalu cepat. Paham? Belum muncul fajar sodik sudah azan. Nah ini kalau Umahat, kalau kita mau lihat langsung, oh belum, ini masih gelap kok sudah azan. Genta aja, sikat aja masakan padangnya dan yang lainnya. Paham? Tapi kalau kita mau patokan, oh ini azan di dekat rumah saya sudah benar ini, ya sudah, jadikan patokan. Tapi imsak yang orang teriak jam 3 subuh itu Umahat, imsak, diabaikan aja. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Malam ini Umahat sampai datang waktu maghrib. Waktu maghrib itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Paham? Terbenamnya matahari. Belum adzan atau belum ada suara sirine Pertamina itu, pokoknya sudah tenggelam maghrib, sudah terbenam matahari, bisa berbuka. Maka di sini dianjurkan umat kita menyegerakan berbuka, atau dikenal dengan takjil. Takjil. Jadi takjil itu maknanya adalah menyegerakan berbuka. Maghrib datang langsung berbuka. Karena kebiasaan orang musyrik itu bukanya nanti pas datang waktu isya. Untuk menyelisih mereka kita bukanya pas maghrib. Akan tetapi kaum muslimin di Indonesia meminjam kata takjil untuk onde-onde, untuk wadeh dan yang lainnya. Ayo kita pergi beli takjil. Bukan itu umat ya. Takjil adalah tadi menyegerakan berbuka.
Beda dengan apa umat? Ada makanan dengan tidak ada makanan. Kalau sekiranya ada makanan, tapi kita memang niat membatalin, maka jadi. Gak ada makanan, tapi kita niat batalin, jadi gak umat kira-kira? Jadi. Karena apa? Karena sudah niat membatalin. Meskipun tidak ada yang masuk minuman atau makanan. Karena itu hukumnya sunnah. Minum atau makan. Karena Rasulullah biasa melakukan puasa wisol. Puasa wisol itu datang waktu berbuka dia lanjut lagi, enggak buka dia lanjut puasa malamnya. Datang waktu sahur dia enggak sahur, lanjut lagi puasanya besok. Namanya apa? Puasa wisol. Kalau kita puasa risol ya umat. Wisol dengan risol beda. Kalau wisol nyambung. Umahat kalau mau mempraktekkan seperti ini, datang waktu berbuka, enggak buka, langsung lanjut puasanya malam hari boleh. Nah ketika nanti datang waktu sahur, sahur. Ini wisol yang dibolehkan buat umat Nabi Muhammad. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini berkaitan lagi tentang iktikaf. Dan iktikaf ini biasanya apa umat? Itu di bulan Ramadan kan, di 10 terakhir Ramadan. Orang yang iktikaf maknanya adalah mereka yang al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Apakah di 10 terakhir bulan Ramadan ataukah di awal Ramadan, gak ada masalah. Minimal iktikaf itu mahat adalah 1 malam minimalnya. 1 malam itu mulai dari apa? Terbenam matahari hingga muncul fajar shadiq. Ini namanya apa? 1 malam. Ini kalau umahat mau iktikaf malamnya aja, siangnya enggak pulang, boleh. Terlebih lagi di malam-malam ganjil yang kita apa? Mencari Lailatul Qadar. Karena Rasulullah itu kebiasaannya iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Maka konsekuensi mereka yang iktikaf tidak boleh menjima istrinya. Kalau dia bawa barang apa umahat? Ya, istrinya iktikaf. Ada gak masjid di Balikpapan nih menyiapkan gitu kemah untuk keluarga, ruangan iktikaf untuk keluarga? Ada gak kira-kira? Gak ada ya. Biasanya dipisah ya. Karena kalau dibarengkan bahaya. Ini namanya iktikaf, dia apa? Muksu fil masjid, berdiam di masjid. Tidak boleh keluar masjid kecuali ada hajat. Mungkin karena DKM-nya tidak menyiapkan makan minum atau tempat buang hajatnya di luar masjid, maka dia boleh keluar untuk hajah. Setelah itu apa umat? Masuk ke dalam masjid lagi. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengikat iktikaf itu fil masajid, di masjid. Tidak di musholla, tidak di rumah, tapi di masjid. Apakah harus masjid jami? Enggak mesti. Masjid jami itu yang ditegakkan sholat Jumat di situ. Tapi kalau ada lebih bagus lagi karena enggak perlu keluar lagi untuk apa umat? Jumatan. Tilka hududullah. Ini adalah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Janganlah kalian dekati untuk kalian melanggar batasan Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia itu bertakwa. Lihat umat, diawali dengan takwa, ditutup dengan takwa. 183 menceritakan tentang takwa, 187 tentang apa? Tentang takwa. Nah ini kesempatan besar bagi kita untuk meraih ketakwaan,
untuk mendidik diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di bulan Ramadan. Kalau sekiranya kita nanti diberikan kesempatan umat, maka manfaatkan hal tersebut. Karena betapa banyak orang mati di bulan Sya'ban atau sakit di bulan Sya'ban sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ana dan antunda belum bisa memastikan apakah nanti bisa mendapati Ramadan ataukah tidak. Ataupun bisa mendapati mungkin dalam kondisi tidak mampu berpuasa karena sakit. Wallahu alam, kita hanya memohon kepada Allah agar dipertemukan oleh Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Demikian umahat, kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka.